Alright, welcome back to Kakak Diri Podcast. Hari ini gue nggak sendiri ngomongnya karena capek gue kalau ngomong sendiri. Jadi daripada gue ngomong sendiri gitu kan, dan lu kagak ngerti apa yang gue bicarain, gue bikin segmen yang namanya sayangnya diedit. Kalau ditanya kenapa ngambil tema begitu, ya biar klise aja daripada nanti lu bingung kan, ini pembicaranya kayak gimana sih? Kalau monolog dia kagak edit, tapi kalau misalkan bareng sama yang lain dia pasti edit. Ya, nanti lu dengerin aja sampai habis dan semoga kalian bisa nikmatin untuk sayangnya diedit ini. Oke, daripada kita lama-lama gitu ya. Kita langsung aja nih. Ini ada satu temen gua undang, gua ajak gitu ya. Sebenarnya ini udah sama-sama oke gitu untuk ngambil apa waktu dan tempatnya. Sayang ya pas waktu gua call dia nggak baca DM dan pas waktu dia di nongkrong gua juga kagak tahu bukan kagak tahu diri sih, tapi gua kayak kagak tahu situasi gitu. Ini antara dia di tempat lain ini seperti apa, terus juga di server lain itu nunggu karena apa gitu kan. Ya gua nggak tahu gitu, gua kira cuma main-main, ternyata dia beneran nunggu gua loh. Makanya gua kayak, ya udahlah, ini daripada banyak cincong-cincong gitu kan. Kita langsung aja nih, kenalin temen gua. Dipersilakan nih yang ada di dalam podcast ini. Yuk, halo, selamat pagi. Wis, suaranya udah ketahuan ya? Suaranya bukan bukan sad boy. Bukan sad boy. Nih mau dipanggil siapa nih, Bang? Agam aja nggak apa-apa. Dipanggil Agam aja ya, Bang Agam. Iya. Oke, so bisa diceritain gak sih, lu tuh sebenarnya siapa dan sekarang lu lagi jalanin apa nih? First gua perkenalan diri. Nama gua Agam Khairul. Yep. Ya, usia sudah memasuki fase-fase di mana yang banyak kita pernah lihat di medsos atau yang kita ketahui itu kayak udah fase-fasenya terlalu serius untuk menjalani kehidupan gitu. Anjing. Berat bro, sumpah. Yang di fase ini tuh nggak mudah, sumpah. Kayak dulu gue berpikir jadi dewasa itu enak, ternyata pada saat gue memasuki fase itu, what the fuck bro, nggak sama sekali gitu, nggak worth it. Cuman ya mau gimana pun ya kita harus jalanin ya kan. Jadi gue Iya. udah di usia 30 nih sekarang Iya. tahun ini. Gue udah married, alhamdulillah nggak jomblo. Wis. Terus gue punya istri orang Jakarta tapi bukan bukan orang luar ya karena gue Oh, emang nggak pengen. Tapi kondisinya sekarang lagi LDM lah kalau kata anak sekarang tuh. Long LDR ya. distance marriage, yes. Karena Oh, emang tugas gue yang mengharuskan meninggalkan keluarga. Sebenarnya sih berat, Pak. Cuman ya itu balik lagi ke tanggung jawab di fase ini. Gila emang. gua Anjing lah. Gua lupa sama lu nih. Lu udah berapa lama sih LDRan sebenarnya? Kalau ditanya berapa lama, totalnya kan dari awal kenal, itu Hmm, sekitar 5 tahun, Pak. 5 tahun lumayan loh, lo bisa maintain terus. Lama loh. Terus ngejalanin hubungan pernikahan ini sudah LDM selama 3 tahun. 3 tahun lebih. Hmm, Gak wah, mudah sebenarnya, makanya gue bersyukur banget bisa ketemu pasangan yang Tuhan siapkan gitu. Setelah kita sama-sama hancur dengan pasangan kita sebelumnya, anjir ya, berat gila. banget. Ya itulah mungkin definisi jodoh itu tidak akan pernah tertukar ya seperti ini gitu yang gue alamin ya menurut pandangan gue. Oke oke Yang oke. dimana orang lain ketika mendengar kisah gue dengan istri gue itu cuman speechless gitu. Anjing, kok bisa kalian berdua kayak gitu ya? Ya, we never know. Mhm. kita cuma kita cuma bisa ngejalanin apa yang Tuhan kasih gitu kan. Ujian apa ya udah hadepin, senangan apa yang dikasih ya udah nikmatin gitu. Ya sebenarnya kalau ditanya capek ya capek banget gitu, cuman Iya asli. ya harus dijalanin gitu, nggak ada jalan keluar lain, nggak ada. Tapi gini, gue penasaran loh. Itu emang nggak, maksudnya nggak ada ikatan apa gitu yang
Sampai orang-orang tuh juga juga bingung gitu, kok lu masih mau sih 5 tahun bareng sama pasangan lo, bahkan 3 tahun ya itu Hmm, udah nikah kalau nggak salah. Gua masih penasaran sih karena biasanya kalau yang gua denger ya sama teman-teman yang lain tuh itu hmm. kalau nggak LDRan aja setahun atau 2 tahun udah langsung pisah loh. Ya, jadi gini, karena mungkin kita dipertemukannya dalam kondisi yang sama-sama hancur. Dalam artian, gue dengan pasangan gue sebelumnya yang udah tunangan, Hmm? itu kandas. Lalu istri gue dengan pasangannya sebelumnya yang mau menikah, itu juga kandas. Dari situ kita diketemuin, lalu timbullah komitmen, terus kayak konsistensi kita dalam menjalani hubungan ke depan itu seperti apa. Makanya itu yang membuat kita tetap kuat, tetap saling nge-support, punya visi misi yang sama gitu. Hmm. Maka dari itu, ya mau apapun itu rintangannya kita hadepin sama-sama gitu. Ya karena awalnya sebelum kita udah ngerasain jatuh, Pak. Jadi ya rintangan-rintangan kayak gini udah ya B aja gitu menurut gua sama istri Hmm. itu. Hmm. Hmm. Gila. Itu sih ya, yang bikin kita tetap survive gitu sama-sama. Tap- Tapi hmm? LDM ini kemungkinan besar nggak bakal terjadi lagi karena gue lagi nunggu proses. Ada sebuah proses yang mungkin gue nggak bisa jelasin di sini. Ya, Oh intinya iya. gue sedang menunggu proses itu. Ketika proses itu semua selesai, gue akan insya Allah tinggal sama istri gue di Indonesia. Oke, 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 oke. Ini sebenarnya ada sih yang pengen gua tanya, cuma kalau dia udah bilang saya tidak bisa memberikan penjelasan mengenai proses itu, ya udah berarti gua hold dulu sampai dia terima itu masih oke lah. Cuma gini, eh berarti itu sebenarnya karena lu emang udah satu dari pengalaman, terus juga istri juga punya pengalaman yang Yang gua sama. bisa dibilang sama juga, dan kedua karena emang udah komit banget ya. Maksudnya Mm-mm. gua udah ngalamin hal yang sama, dia pun juga udah ngalamin hal yang sama pada masa lampaunya atau masa-masa sebelumnya. Jadi gua pengen gua dan pasangan gua itu punya tujuan yang sama, yakni hubungan yang harmonis dan kita selalu apa ya, bukan cuma diskusi ya, tapi memecahkan masalah bersama-sama gitu kan. Betul. Asli itu kalau buat orang-orang yang apa ya, yang nikah gitu itu sesuatu yang idaman, idaman banget tuh. Pastinya idaman. Cuman kan kenyataannya sekarang ini kan banyak yang, mohon maaf gitu ya, Hmm. tinggal serumah, tiap hari ketemu, ya kan bisa ngebangun komunikasi lebih baik lagi tanpa ada batasan jarak. Tapi kenapa banyak sekali perceraian? Di situ saya merasa, apa saya lebih baik dari mereka? Apa saya lebih beruntung dari mereka? Terkadang, cuman tidak apa ya, tidak membanggakan bahwa saya lebih baik gitu daripada orang lain, tidak. Ya mungkin memang itu jalannya dari Tuhan seperti itu, ya kan, Hmm. ujian-ujiannya. Memang ini sih dalam artian ya, gue kalau apa ya dengar dari cerita lu sekali lagi ya, wah big applause banget. Makanya kalau bisa nih kaki gue nih ini juga ikutan big applause karena Anjir. iya, karena jarang loh ada pasangan, maksudnya yang betah LDRan. Sebenarnya ada juga pasangan apa dari temen gue gitu kan. Jadi temen gue kan dia punya pacar atau istri ya, pacar sih kalau nggak salah pacar. Hmm, Terus dia betah LDRan tuh mungkin sekitaran 1 bulan gitu ya. Abis itu anjir. udah, iya karena secara prinsip dia nggak ada, dan kalau nggak salah ya, temen gue tuh bilang dia tuh cuma kayak ini aja sih. Lu tahu ini nggak sih kayak beta test atau apa gitu? Kalau di game kan ada beta test. Nah, jadi tuh pas waktu lu beta test, lu kan bisa ngenilai ini game bagus atau enggak. Nah, itu pacar kayak gitu juga. Hmm. Tapi itu tidak berlaku untuk saya dan istri saya. Heeh, makanya salut sih untuk apa Bang Agam nih yang emang punya komitmen, dan juga dia, gue bukannya bilang nggak mau mengulangi ya, tapi belajar dari pengalaman yang sebelumnya,
Akhirnya kan Yes, mikir lagi kan, betul. gue kalau misal kayak begini lagi, kayaknya nggak pas deh gue mengikat janji sama pasangan gue gitu. Kalau Hmm, caranya memang nggak pas. iya, karena apa ya, di saat kegagalan gue di hari itu Hmm. beberapa tahun silam, di situ gue cuma mikir gini, Pawan, who is the next? Dalam dalam benak pikiran gue, who is the next? Maksudnya itu siapa lagi orang yang akan bisa nerima posisi gue dan kondisi gue seperti ini? Gue jauh dari Indonesia, gue tidak bisa natap mukanya, gue nggak bisa kenal lebih dekat keluarganya. Tapi Asli sih. kekhawatiran-kekhawatiran itu yang timbul dari diri gue, Tuhan jawab, Pawan. Dem, dikasih tanpa sengaja. Dari situ ya udah kita ngebangun, ngejalanin komunikasi ya, walaupun Hmm. kita nggak tahu next next year, next month, next year-nya kita bisa jadi apa, kita sampai bisa nikah kah gitu. Kayak nggak pernah terpikir kan, ya udah jalanin aja. Cuman karena komitmen yang secara tidak langsung terbangun itu yang bisa nguatin kita alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini. Hmm. Berikut ujian-ujian dan permasalahan yang udah saya lewatin gitu selama 5 tahun ini sama istri. Wah, memang big applause banget sih kalau menurut gue ya. Memang big Ya, applause banget. semoga bisa jadi motivasi gitu buat siapapun yang mendengar podcast di hari ini. Tapi kalau kita ngomongin soal apa ya, pernikahan gitu ya, itu kan masih banyak Hmm, lika-likunya ya kalau menurut gua. Karena kalau gua dengar dari cerita lu yang udah 3 tahun, sekarang udah umur 30, hmm, berarti udah memantapkan diri di umur 27 tuh menurut gua pas gitu ya. Karena banyak orang yang dia minta tuh di umur berapa tuh? 25, 26 atau bahkan ada yang bilang 28 gitu ya. Itu iya, harus cepat nikah gitu. Sedangkan gua sendiri aja kalau ngomongin soal pernikahan ya, gua nggak dulu deh, karena urusan untuk diri gua sendiri aja masih belum selesai gitu ya. iya, Dan gue juga punya pengalaman, maksudnya cerita, bukan cerita sih, maksudnya gua udah ngelihat sendiri gitu, bokap sama nyokap tuh kalau udah nggak harmonis tuh rasanya males banget gitu loh kalau kalau misalkan apa, gue ceritain lagi gitu ya. Tapi hmm. ya intinya sih gua nggak dulu deh soal masalah nikah gitu. Kok lu bisa kepikiran lagi LDRan, eh nikah yuk. Nah itu gimana tuh lu komunikasi sama si istri sekarang nih? Kalau waktu itu ya, untuk Mm-mm. terfikirkan buat nikah tuh karena ya itu tadi, yang karena kita udah ngalamin gagal, terus capek dengan proses kenal lagi, pacaran lagi, harus pendekatan lagi dengan keluarga dan segala macam itu. Ya udah dari situ kita mikir, ya buat apa lagi sih? Buat apa lagi gitu, kita mau main-main, kita mau ngabisin waktu kayak gini gitu, materi apa segala macam buat apa gitu. Ya udah, akhirnya awalnya sih gue yang ngomong kan, Mm-mm. gue yang ngomong ke istri waktu itu, gue nggak mau pacaran ya, gue bilang. Kalau lu mau serius, ayo, gue bilang. Anjir. Terus akhirnya dia ngerespon kan, karena dia juga mungkin udah capek kan. Heeh. Ya udah, kita sama-sama ini satu visi misi, dan akhirnya dari komunikasi yang saat itu terbangun melalui media sosial, lalu kita dipertemukan di penghujung tahun. Kalau boleh tahu, lu komunikasinya pakai apa tuh sama istri On, only awal-awal? only only WhatsApp aja. WhatsApp aja. Ya, dia pertama pertama sekalinya itu di Instagram, habis Heeh. itu nyambung ke WhatsApp ya kan. WhatsApp ya udah jalanin jalanin sampai akhirnya ngebangun chemistry yang menurut orang itu nggak akan mungkin karena kita nggak ada di situ kan, Iya iya. sama-sama nggak ketemu. Iya iya. Ya di situ gue yakin ini ya campur tangan Tuhan gitu loh. Tanpa tanpa adanya itu nggak akan mungkin. Gua masih masih speechless sih. Maksudnya gini, kalau orang yang gua tahu ya, misalkan selama bisnis gitu ya, itu Hmm. lewat Instagram, lewat WhatsApp atau lewat Discord sekarang nih ya, Hmm. itu masih make sense lah. Tapi lu LDRan
Jangankan lewat message gitu ya. Lu lewat Tinder aja tuh bisa ditolak. Ini lewat Instagram cuma DM, terus habis itu DM lagi di WA. Itu gua amazed sih. Maksudnya gini, serius serius. Karena banyak orang yang pas waktu misalkan nih masuk ke Tinder gitu kan atau sekarang kan udah Ya, ada namanya sewa pacar gitu ya. anjir. Iya serius. Makanya kalau misalkan apa kita lihat nih mukanya, wih di foto tirus gitu kan atau wih jenjang banget nih kaki gitu kan karena dia tinggi atau dia atletis atau gimana gitu ya. Pas datang, pas di real life-nya gitu ya, gua kayak wah kok beda. Kebanyakan sih gitu sih emang. Kebanyakan karena efek filter sih ya. Nah itu. Sekarang kan efek filter kan. Tapi lu kayak, wanjir, ini gua nggak tahu istri gua siapa atau pacar gua siapa. Tapi bisa lewat WA bilang, nih aku seriusin sama kamu. Kamu maunya gimana? Ya udah serius aja. Itu gua kayak, wow. Dan Kalau dan kalau yang lebih yang Heeh. dan yang lebih gilanya lagi, komunikasi pertama di Instagram itu nggak sengaja karena gua komen gitu kan Heeh. di IG story-nya itu pertama kalinya lagi gua komunikasi dengan si istri gua ini Hmm. setelah 9 tahun yang lalu, Pak Wan. Gua nggak ketemu, gua lost contact, gua nggak tahu dia dengan siapa gitu kan. Itu Wanjir. setelah 9 tahun gue nggak ketemu dari lulus SMP sampai akhir ketemunya di Instagram pada saat gue udah di sini. Gue nggak tahu dia dengan kondisinya dia hari itu seperti apa, sifatnya dia seperti apa, nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba Heeh. bisa langsung ngejalanin, langsung video call. Ya mungkin karena itulah proses gagalnya kita yang udah kita lewatin. Terus ya udah benar-benar berserah diri aja, lillahi taala gitu. Hmm. Nah, Masalah nanti gimana ya udah hadepin aja. berarti ini sebenarnya lu udah lama juga nih kenal sama cewek ini. Maksudnya kenal sama istri lo ini. Kenal sekedar kenal karena teman sekolah waktu SMP dan sebenarnya pernah Oh, pernah pacaran SMP itu. Tapi zaman SMP itu kan kita tahu cuman sekedar cinta monyet belaka. Itu iya doang, nggak iya. ada keseriusan, nggak ada apa. Iya iya Ini iya iya. sekedar gitu aja. Makanya teman-teman sekolah yang tahu gitu akhirnya kita deket. Hmm. Wih, Black, lu mah ini gitu kan. Yakin lu? Kan lu nggak pernah ketemu gini-gini. Gue singkirin semua omongan-omongan teman-teman sekolah gue dulu yang tahu gue akhirnya yang jalin hubungan dengan istri gue itu. Dia Tapi ngejalin gue kok. iya betul betul. Tapi sebelum lu kenal, bukan kenal sih, tapi sebelum lu apa 3 tahun terakhir ini, berarti lu sebenarnya udah ketemu pas waktu di SMP ya? Ya SMP itu aja ketemu di sekolah, cuman nggak yang deket sekali nggak. Asli. Ini gue sampai bingung sih ngomongnya kayak gimana karena biasanya ya orang tuh pacaran dulu, ya kan? Terus pacaran udah berapa lama baru nikah. Ini apa tadi lu bilang belum belum ada pacaran sama sekali, kalaupun pacaran paling cuma masing-masing aja. Ini udah yang gila damage-nya tuh udah deh gua nggak bisa bilang apa-apa. Gua susah sih ngomongnya gitu. Makanya gua kayak amazed aja sih sama beberapa orang yang kalau kita ceritain nih ya, itu kayaknya udah susah banget. Mungkin kalau buat teman-teman nih ya yang dengerin ini kayaknya udah diulang-ulang. Tapi serius loh, gua masih amazed, gua masih apa sih gua bilangnya? Masih kagum lah sama sama Bang Agam satu ini nih. Ini kalau buat relationship gitu ya, lu kalau misalkan mau belajar sama dia, nah ini nih sekarang nih. Anjir, belajar guru dong gue. Iya kan maksudnya kalaupun mau belajar dikit-dikit gitu kan, itu kan masih bisa lah gitu kan. Ya kalau ditanya untuk belajar belajar is oke, nggak masalah. Cuman balik lagi ke orangnya, ke Iya, pasangannya. iya. Lu sanggup nggak? Masalah itu dengan segala macam pengalaman hidup yang gue lewatin sama istri, terus gue share ke orang, Mm-mm, orang akan menerima. Cuma kan kita nggak tahu mereka mampu atau enggak untuk ngejalaninnya. Karena betul. di sini yang dipertanyakan adalah kemampuan dan kemauan lu sama pasangan.
Kalau cuma satu orang yang mampu dan mau, tapi yang satu laginya menolak, itu nggak akan bisa. Iya, iya, iya. Gua setuju kalau yang itu. Gua setuju. Kayak Gitu. gitu. Heeh. Terus nih, kita kalau yang untuk masalah relationship-nya ini udah solid banget nih sama pasangannya. Amin, amin. Heeh. Sekarang gua mau nanya nih, lu kan juga kalau nggak salah sempat ini ya, sempat di Jepang juga ya. Sekarang masih di Jepang ya? Alhamdulillah masih, Tapi alhamdulillah masih di sini. di Jepang sekarang sekarang ini lu lagi ambil job, maksudnya bukan bukan berarti lu nggak ada job ya di Jepang ya, cuma maksudnya lu lagi ambil job atau lu sekarang lagi clearance? Job, ambil job aja. Ambil job aja ya. Berarti Mm, clearance-nya kapan tuh? belum tahu sih. Nunggu waktu, nunggu waktu yang pas. Nunggu waktu yang pas ya. Karena nggak bisa diprediksi. Hmm, oke 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 oke. Sebentar Bang, ini jaringan lagi nih, sebentar ya. Nah, ini karena masalah sinyal ya. Jadinya kita pisah dulu untuk bagian audio ini. Nanti yang untuk sesi keduanya itu bisa kalian dengar di minggu depan ya. So, jangan lupa untuk dengerin Kagak Diet Podcast setiap hari. Saya sih pengennya Rabu sama Jumat ya, tapi ya nanti let's see. See you in the next audio.